Bagi setiap kaum muslimin, hendaknya di antara kita wajib menghormati yang lebih tua di antara kita, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, min ijlalillah ijlalu di saibatil muslim, daripada pengagungan kita kepada Allah hendaknya kita mengagungi orang yang lebih tua di antara kita. Wa hamilul Qur'an, dan mereka yang selalu membawa Al-Qur'an, berjalan seiring dengan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi mereka tidak sombong. Ini mentang-mentang hafal Al-Qur'an, pamer sana sini, enggak. Itu enggak usah dihormatin. Itu zalim. Walal jafi annu, dan dia tidak pernah berpaling daripada Al-Qur'an tersebut. Wal imamul muqsit wa huwal adil, imam yang pemimpin yang adil. Tiga hal ini disunnahkan, dianjurkan oleh kita untuk menghormatinya. Takdim, penghormatan itu sangat penting. Habib kasih contoh. Ini yang banyak manusia salah mengartikan di saat ini. Ada seorang datang kepada Habib. Assalamualaikum Habib. Baik Habib, baik. Lalu dia mencium tangan Habib. Habib sehat ya? Sehat. Ketika dia mau pulang, dia bercerita kepada Habib. Habib, saya ini banyak masalah. Masalah apa, kata Habib? Kami kerja kemana-mana, cuman tidak kunjung dapat uang. Utang kami banyak, istri kami sudah nggak mau lagi sama aku. Habib tanya, utang ente berapa? 5 juta Habib. Oh 5 juta. Habis itu saya masuk ke dalam kamar, ngambil uang, anak kasih dia 10 juta. Yang ada di otak Anda, pasti Anda akan mengatakan, Habib Ali itu orang baik. Betul? Setiap anak itu pulang ke kampungnya, dia akan menceritakan, nggak ada seorang guru kayak Habib Ali. Baik, perhatian, keluarga ulun pun belum tentu akan menolong sebagaimana pertolongan Habib Ali yang ditolongkan kepada diriku. Betul? Di sepanjang doanya dia akan mendoakan Habib Ali, selalu menceritakan kebaikan-kebaikan saya. Betul? Tapi sayang demi sayang, orang tua kita setiap hari memberikan kita uang, setiap hari mendidik kita, setiap hari ngasih uang, memikirkan kita, bahkan pernikahan kita, masa depan kita, rumah tangga kita. Tapi sampai detik ini buktinya kita untuk menyebut kebaikan samail orang tua kita, untuk membanggakan kedua orang tua kita, sudahkah kita lakukan? Renungkan oleh otak kita. Perbuatan baik orang lain Anda sebut-sebutkan. Orang ngasih uang kepada Anda ceritakan. Orang itu orang Masya Allah. Orang itu orang dermawan. Orang itu orang baik. Tapi orang tua Anda, mulai kecil ketika Anda mencret, itu abah ibu Anda tidak pernah mengeluh. Berak, masa dibuang anak kan enggak? Ya Allah kasihan, diganti, dicebokin. Mulai kecil diperhatiin semuanya. Lalu setelah Anda dewasa, Anda sekolah, dicarikan biaya bagi mereka yang mampu, dibelikan mobil, dikasih rumah, biaya pernikahannya dipikirkan. Lalu adakah anak-anak kita selalu menceritakan dalam kehidupannya, oh ibu saya itu perhatian sama saya mulai kecil, abah saya itu selalu memikirkan saya sampai saya begini. Anda tahu nggak? Saya begini itu berkat ayah saya begini berkat bimbingan ibu saya. Pernahkah anak-anak Anda menceritakan semacam ini setiap harinya dia keluar ke kampungnya, menceritakan ke teman-temannya, bahkan dia membanggakan di sekolahan-sekolahan mereka, di tempat mereka bergaul? Renungkan oleh otak Anda masing-masing. Kalau orang kaya aja tadi ngasih uang, menolong Anda, membelikan sepeda motor, menggantikan Anda rumah, Anda menceritakan kemana-mana kebaikan orang kaya, Anda menceritakan kebaikan Habib Ali orang baik, Habib Ali perhatian, gak ada keluargaku
Saudara-saudaraku, kalau aku susah, dia nggak peduli, cuma bilangkan sabar. Tapi Habib Ali tidak ngasih. Ingat, orang tua Anda melebihi dari itu. Wa qul lahuma qawlan karim. Ucapkanlah kepada keduanya itu dengan ucapan yang indah, dengan ucapan yang lembut, karena ridhonya Allah hanya ada kepada kedua orang tua Anda. Sekarang yang jadi permasalahan, pernahkah anak-anak kita ketika ente nongkrong di sana, ente duduk di sana menceritakan kebaikan kedua orang tuanya? Sudahkah Anda, wahai para ibu, para bapak-bapak, mendengarkan antara teman-teman Anda di pasar, teman-teman Anda di tempat nongkrong manapun menceritakan, aku begini karena abah saya. Abah saya memang orang susah, tapi dia memperhatiin makan saya, memperhatiin kehidupan saya. Dia tidak pernah lepas ibu saya mendoakan saya begini berkat kedua orang tua saya. Lalu adakah Anda mendengar dari teman-teman Anda dapat cerita semacam ini? Apakah Anda juga mendengar teman Anda semuanya menceritakan? Pasti yang Anda ceritakan bagaimana usaha kita, manajemen yang baik begini, usaha yang benar begini. Yang satunya cerita fulan bin fulan begini, kada wa kada. Tapi enggak ada telinga kita saat ini, telinga kita tuli untuk menceritakan kebanggaan kedua orang tua kita. Ada apa? Pantas musibah di mana-mana. Pantas manusia dikasih uahan, takut miskin, takut mati. Kenapa? Karena kewajiban yang utama lebih utama. Anda menganggap Anda sukses karena diri Anda. Ingat, walaupun abah Anda orang susah terlebih dahulu, ingat dia yang mendidik Anda, dia yang menggendong Anda mulai kecil. Apakah Anda tahu jam 2 malam Anda kencing, jam 2 malam Anda menangis? Susu siapa yang diberikan itu kalau bukan ibu Anda? Lalu adakah istri Anda akan perhatian seperti ibu Anda? Ingat, istri Anda secinta apapun kepada Anda nggak bakalan melebihi cintanya ibu kepada Anda. Saya mau tanya sekarang lagi, Anda lebih banyak mengasihi ibu Anda apa istri Anda? Anda lebih memewahkan istri Anda apa ibu Anda? Renungkan ini semuanya. Ya lihat, makanya sampai disabdakan oleh Nabi, maluk wa dunyaka li abik. Harta Anda, dunia Anda itu milik orang tua Anda. Maka dalam hukum fikih, kalau ibu bapak mencuri uang anak, nggak ada hukumnya, nggak ada had. Tapi anak mencuri uang bapak, mencuri uang ibu, dosa. Ada hukumnya. Masukkan ke dalam otak Anda selama hidup sampai tua semacam ini, pernahkah Anda mendengar dari teman-teman Anda? Pernahkah pian mendengar dari kawan-kawan pian? Alhamdulillah aku begini berkat ibu saya. Ada? Renungkan saat ini. Pernahkah ente membanggakan? Ente akan menceritakan, guru itu Masya Allah, sidil Masya Allah. Ingat, ibu bapak Anda lebih Masya Allah daripada mereka semuanya. Ibu bapak Anda memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini nggak pernah mengaji. Ya Allah, aku ini nggak punya ilmu. Tapi ingat, waktu Anda kecil menangis digendong, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memang nggak punya apa-apa, tapi jangan sampai anakku tidak menjadi orang yang soleh atau orang yang sukses di dalam dunia ini. Ingat, kesuksesan Anda berkat doa orang tua Anda. Tidak bakalan manusia itu sukses sebelum ke atasnya itu pasti orang baik. Wa kana abuhuma soleha. Itu kakek yang ketujuh yang soleha, pantas cucu yang ketujuh bisa jadi orang soleh. Tidak harus anaknya orang soleh. Imam Ghazali abahnya enggak orang alim. Banyak ulama-ulama yang kali bertop dunia, abahnya orang biasa. Tapi ingat, walaupun dia susah, walaupun dia enggak mampu, tapi ketika dia duduk di dalam majelis, dia ihtiram, dia menghormati itu majelis dan menghayal dalam otaknya, menghayal dalam hatinya, ya Allah, sebodoh-bodohnya aku memang bodoh ya Allah, aku enggak punya ilmu, tapi aku minta kepada Engkau dengan maha mulahnya Engkau, wahai Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh dan solehah. Itulah kebiasaan orang-orang yang mengaji ilmu agama. Ilmu yang dia dapatkan, dia praktekkan dan memohon kepada Allah. Dia tidak pernah merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki. Inilah yang harus Anda renungkan.